Prodi Pendidikan Matematika. Hari ini saya akan menerangkan tentang garis dan sudut. Mari kita simak bersama-sama. Garis. Apa itu garis? Garis adalah suatu susunan titik-titik yang tidak terhingga, yang saling bersebelahan atau berderet, yang memanjang ke dua arah, ke kanan atau ke kiri, atas atau ke bawah. Garis juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dalam bentuk-bentuk geometri. Banyak menerapkan konsep garis dalam pembuatannya. Pada Kartesius juga menerapkan konsep garis untuk membantu dalam visualisasi pada sketsa atau rancangan gambar, dan masih banyak lagi. Hubungan antar dua garis. Yang pertama, berimpit. Jika dikatakan berimpit, semua titik pada sebuah garis terletak pada garis lainnya. Seperti pada gambar nomor 1. Yang kedua, dua garis sejajar adalah garis terletak pada sebuah bidang datar dan tidak mempunyai titik potong, seperti gambar nomor 2. Yang ketiga, berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika dua garis mempunyai titik potong, seperti gambar nomor 3. Yang keempat, dua garis bersilang. Dua garis bersilang jika kedua garis terletak pada bidang dan kedua garis tidak sejajar dan tidak berpotongan, seperti gambar nomor 4. Sudut. Sudut adalah suatu wilayah antara dua buah garis yang bertemu pada suatu titik. Besar dari suatu sudut biasanya dinyatakan dengan satuan derajat. Jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip. Yang kedua, sudut siku-siku. Yang ketiga, sudut tumpul. Yang keempat, sudut lurus. Yang kelima, sudut refleks. Yang keenam, putaran penuh. Mari saya jelaskan satu per satu. Sudut lancip. Besar sudut lancip biasanya kurang dari 90 derajat. Dan bentuk sudut lancip seperti pada gambar berikut ini. Sudut siku-siku. Biasanya besar sudutnya adalah 90 derajat. Dan bentuk sudut siku-siku seperti pada gambar. Sudut tumpul. Besar sudutnya biasanya lebih dari 90 derajat, tetapi tidak lebih dari 80 derajat. Bentuk dari sudut tumpul seperti pada gambar. Sudut lurus. Biasanya besar sudutnya adalah 180 derajat dan bentuk sudutnya seperti pada gambar. Sudut refleks. Biasanya besar sudutnya lebih dari 180 derajat
dan bentuk sudutnya seperti pada gambar. Sudut putaran penuh. Biasanya besar sudutnya adalah 360 dan bentuk sudutnya biasanya seperti pada gambar. Hubungan antar sudut. Yang pertama, dua buah sudut memiliki hubungan saling berpenyiku atau berkomplement jika jumlah kedua sudut tersebut adalah 90 derajat dan bentuknya seperti gambar nomor 1. Yang kedua, dua buah sudut memiliki hubungan saling berpeluru atau bersuplemen jika jumlah kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Bentuknya seperti gambar nomor 2. Yang ketiga, bertolak belakang. Dua buah sudut yang bertolak belakang memiliki besar yang sama, seperti gambar nomor 3. Sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar dan dipotong sebuah garis. Yang pertama, sudut sehadap. Yang kedua, sudut dalam berseberangan. Yang ketiga, sudut luar berseberangan. Yang keempat, sudut dalam sepihak. Yang kelima, sudut luar sepihak. Yang keenam, sudut bertolak belakang. Mari saya jelaskan satu persatu. Pertama, sudut sehadap merupakan suatu sudut yang mempunyai posisi yang sama dan besarnya juga sama, seperti sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, sudut D sama dengan sudut H. Yang kedua, sudut dalam berseberangan merupakan suatu sudut yang terdapat dalam bagian dalam serta posisinya saling berseberangan, seperti sudut C sama dengan sudut E, sudut D sama dengan sudut F. Yang ketiga, sudut luar berseberangan merupakan suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya saling berseberangan, seperti sudut A sama dengan sudut G, sudut B sama dengan sudut H. Yang keempat, sudut dalam sepihak merupakan sudut yang terletak pada bagian dalam serta posisinya pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat, seperti sudut D ditambah sudut E sama dengan 180 derajat, sudut C ditambah sudut F sama dengan 180 derajat. Yang kelima, sudut luar sepihak merupakan suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya yang terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat, seperti sudut B ditambah sudut G sama dengan 180 derajat, sudut C ditambah sudut F sama dengan 180 derajat.
Yang keenam, sudut bertolak belakang merupakan suatu sudut yang posisinya saling bertolak belakang, seperti sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D, sudut E sama dengan sudut G, sudut F sama dengan sudut H. Contoh pertama dalam garis dan sudut. Dalam soal ini, kita disuruh mencari besar sudut ACB. Untuk mencari sudut ACB, langkah pertama kita mencari sudut ACB dengan cara sudut ACB ditambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. Mengapa sama dengan 180 derajat? Karena besar sudut segitiga adalah 180 derajat. Nilai BCD adalah 114 derajat. Lalu pindah ruas menjadi negatif. Maka hasil sudut ACB adalah 66 derajat. Setelah menemukan sudut ACB, baru kita mencari sudut BAC. Untuk mencari sudut BAC dengan cara sudut BAC ditambah sudut ABC ditambah sudut BAC sama dengan 180. Nilai sudut BAC adalah X. Nilai sudut ABC adalah X plus 4. Dan nilai sudut BAC adalah 66. Pindah ruas ke ruas kanan menjadi negatif. X. Untuk mencari X, 2X pindah ruas menjadi bagi, berarti 55.
Nah, karena ditanya besar sudut BAC, maka besar sudut BAC adalah sama dengan X. Jadi, nilai sudut BAC adalah 55. Yang C jawabannya. Contoh yang kedua. Besar pelurus sudut SQR. Sudut pelurus adalah dua buah sudut memiliki hubungan pelurus. Jika dijumlahkan akan menghasilkan sudut 180. Nah, yang pertama kita mencari nilai X-nya. Untuk mencari nilai X-nya menggunakan rumus seperti ini. Nilai sudut PQS adalah 5X ditambah besar sudut SQR adalah 4X ditambah 9 sama dengan 180. Sembilan pindah ruas. Sembilan pindah ruas, ini kali pindah ruas menjadi bagi. Nilai X sama dengan 19. Nah, karena ditanya besar sudut pelurus sudut SQR, besar sudut SQR adalah PQS. Jadi besar pelurus sudut SQR adalah PQS. Nilai sudut PQS adalah 5X. Karena X-nya diketahui 19, maka tinggal substitusi. 5 dikali 19. 95. Hasilnya 95. Contoh yang ketiga. Besar sudut BAC. Untuk mencari sudut BAC, langkah yang pertama kita mencari nilai X. Untuk mencari nilai X, kita tambahkan semua sudutnya. Sudut BAC ditambah sudut ACB ditambah sudut
CBA sama dengan 180. Nilai sudut BAC itu 3x min 5. Besar sudut ACB ACB 95 ditambah besar sudut CBA itu X plus 10. Yang tidak ada variabel X-nya pindah ruas ke arah kanan. 180 ditambah 5 dikurangi 95 dikurangi 10. 4x sama dengan 80. Karena ini dikali pindah ruas berarti menjadi bagi. Di 80 bagi 4. X sama dengan 20. Karena nilai X-nya sudah diketahui, maka besar sudut ABC BAC sama dengan 3x min 5 tinggal X disubstitusikan ke dalam sini. Enam puluh dikurangi 5. Jadi nilai sudut BAC adalah 55. Demikian penjelasan saya tentang garis dan sudut. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.